Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ja'alna mimman tala umruhu wa hasuna amaluhu wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna hudan wa tuqan wa salahan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini pekan ke-5, Masya Allah, ada pekan ke-5 ya. Daripada nganggur, kata Pak Eko, diminta datang untuk sekedar diskusi hal-hal yang ringan-ringan saja. Untuk saya pribadi, juga untuk yang hadir semua, mungkin ada bisa diambil kebaikannya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis sahih, siapapun yang tujuan hidupnya adalah dunia. Jadi kita hidup itu pasti punya tujuan, entah tujuan dunia atau tujuan akhirat, itu pasti nggak mungkin nggak. Siapapun yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka yang dia dapat adalah yang ditulis saja oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian rezekinya maksudnya. Sedangkan kemiskinannya selalu diberikan, ditaruh di depan matanya, kata baginda Nabi. Sebaliknya, siapapun yang tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan karunia-Nya, kekayaannya, ditulisnya, didapat rezekinya itu justru malah dari yang tidak disangka-sangka. Dan kekayaan ditaruh selalu di depan matanya. Nah, dari sini berarti memang semua manusia itu setiap harinya keluar dengan tujuan masing-masing. Kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsihi faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, dalam hadis sahih. Setiap manusia itu kalau pagi hari keluar, ya pagi hari itu hanya untuk sebuah kelumrahan. Untuk apa? Mencari tujuan masing-masing tadi. Faba'i'u nafsahu faba'i'u nafsihi. Ya, untuk menjual dirinya. Ada yang menjual pada Allah, famu'tiquha, maka akan memerdekakan dirinya, menyelamatkan dirinya nanti di akhirat. Atau mubiquha, atau ada orang yang menjual dirinya kepada setan, akhirnya mencelakai diri sendiri. Kapan? Nanti di akhirat. Perkala di dunia ini mungkin kelihatannya mulia, mungkin harta bendanya, mungkin kelihatan banyak, kelihatannya. Kalau hakikatnya nanti di akhirat pasti muhlikuha atau mubiquha, menghancurkan diri sendiri. Nah, dari sini penting kita untuk mengingat kembali, sekedar merenungkan kembali tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa, kecuali. Ini benar-benar untuk hasr, untuk penspesifikan. Apa tujuan spesifik Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Hanya liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah. Nah, beribadah ini perlu kita fahami prinsip-prinsipnya. Apa prinsip-prinsip? Nah, dari mimbar ini saya ingin menyampaikan prinsip-prinsip ibadah yang selayaknya kita pahami. Yang pertama, prinsipnya ibadah itu
ada yang bersifat mahdhah, ada yang bersifat ghairu mahdhah. Jadi ibadah mahdhah itu maksudnya adalah ibadah-ibadah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kaifiyat, tata cara, dalam wujud memang ibadah. Apa itu contohnya? Baca Quran. Benar-benar ibadah, puasa, sholat gitu, haji, zakat, itu bentuknya benar-benar ibadah. Nah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini maksudnya adalah sebenarnya kalau secara gambaran, secara tata cara, secara aktivitas kita tidak melihat itu sebagai sebuah ibadah yang murni, melainkan aktivitas normal, mungkin kebiasaan, mungkin tuntutan hidup. Contohnya, saya laki-laki kalau sudah dewasa perlu istri atau enggak, Pak? Perlu. Pak Joko kayaknya istrinya 2 ya. Kadang ada yang 1 juga kurang. Karena memang lumrahnya laki-laki perlu pendamping, perlu istri. Kalau kita sudah punya istri, laki-laki punya tanggung jawab. Nah, kita tanggung jawabnya lahir dan batin, memberi nafkah batin, nyampurin istri, berhubungan badan dengan istri. Ini secara zahir, secara fisiknya kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita untuk menjaga kesucian, menjaga harga diri kita, biar tidak disalurkan kepada yang nggak benar. Ini secara zahirnya ya kebiasaan, interaksi lumrah antara suami dan istrinya, tapi di situ juga bernilai ibadah. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kalian mencampuri istri itu juga sedekah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu wa yakunu fihi ajr. Ya Rasulullah, apakah mungkin kita nyampuri istri kemudian dapat pahala? Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kalian salurkan itu kepada hal yang haram, apakah kalian dapat dosa? Iya ya Rasulullah. Begitu juga maksudnya. Kalau disalurkan kepada yang halal dapat sedekah. Itu maksudnya ya. Berarti ada ibadah yang ghairu mahdhah. Kita mencari nafkah lahiriah. Ada yang kerjanya ke Jakarta, siapa Pak? Hah? Jakarta Pak? Ada yang ke Jakarta? Mungkin ada yang ke Cikarang, ada yang ke Cibitung. Iya, macam-macam ya. Yang dekat kerjanya saya paling cuma guru ngaji birah-birih gitu ya. Suruh cuma guru ngaji Quran. Ya. Kerja jauh ke Jakarta, ada yang ke Tangerang, ada yang ke Cikarang, ada yang ke Cibitung, ada mungkin kemana, ke Kerawang. Jauh. Pergi pagi, pulang petang, kan gitu ya. Nah, ini semua bisa jadi ibadah, ya, bisa jadi ibadah. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang bermalam kelelahan karena mencari nafkah untuk anak istrinya, diampuni, dia tidur itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah yang mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah sama-sama ibadah. Cuma gini, biasanya manusia untuk ibadah yang mahdhah selalu ada niatnya. Jarang Pak orang sholat tanpa niat. Ya lumrahnya orang sholat itu dari datang ke masjid itu, berangkat dari rumah niatnya sudah, iya kan ya. Nah, orang mau puasa dari malamnya sudah nyiapin untuk puasa. Mana nyiapin sahur, kalau malam juga ada tadarusan karena bulan puasa. Saking pentingnya juga imam biasanya di sini baca nawai tuh sama saumaqatin an adai, diajak bareng-bareng niat. Haji itu juga niatnya dari rumah sudah niat, meskipun niatnya sebenarnya nanti di sana di mikotnya gitu. Tapi ketika di rumah itu udah ada tasyakuran, sudah apa semua, ada pelepasan, ada tangis-tangisan untuk melaksanakan sebuah ibadah. Dan ibadah yang ghairu mahdhah di sini kebalikan, jarang orang yang memiliki niat untuk menjadikan aktivitas harian yang sifatnya kebiasaan,
menjadi ibadah harus disertai dengan niat. Ini yang biasanya selalu diingatkan oleh para ustadz, para kiai, para ulama di buku-bukunya. Sertakan niat dalam aktivitas keseharian kalian. Ini juga diajarkan oleh baginda Nabi dalam doa iftitah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, seluruh nusukku, ritual ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku. Kehidupan itu Pak, dari lahir sampai mati, itu namanya kehidupan. Wa mamati, juga matiku gitu. Lillahi rabbil alamin. Nah, kita ikrarkan dalam sholat, jangan lupa saat mau berangkat kerja, mau nganter anak sekolah, diniatin niat nganter anak sekolah di hati dengan doa semoga anaknya menjadi anak yang berbakti pada orang tua, taat pada Allah, Rasulullah, taat pada agamanya, kan gitu. Nah, mau rekreasi, niatin untuk menyegarkan pikiran biar semangat lagi cari nafkah untuk anak dan istri, kan gitu. Lagi-lagi semuanya biar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian itu kaidah yang pertama ya. Ada jenis ibadah yang maqdha, ada ibadah ghairu maqdha. Yang kedua, kaidahnya ibadah yang paling agung, ibadah yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah wajib. Baru ibadah sunnah. Dalam hadis sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapapun yang memusuhi wali-waliku, hamba-hambaku yang beriman, yang bertakwa, baik wali khusus ataupun wali secara umum, faqad adzantuhu bil harbi, aku mengizinkan dia untuk diperangi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu ibadah melebihi yang aku cintai dari ibadah-ibadah wajib yang aku wajibkan, aku haruskan padanya. Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Baru sampai tingkatan kedua, dan hambaku masih mendekatkan dirinya padaku sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijalahu alladhi yamshi biha. Kalau sudah aku mencintai hambaku, aku menjadi matanya, menjadi pendengarannya, menjadi tangan dan menjadi kakinya. Maksudnya membimbingnya, mengarahkannya kepada hal yang baik. Maksudnya apa? Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala harus pinter-pinter. Ada ibadah yang sifatnya wajib, ada sunnah. Yang harus kita kejar dulu dilaksanakan dengan sempurna adalah apa? Ibadah wajib dulu. Ibadah wajib itu sedikit Pak. Kalau syahadat, alhamdulillah dari lahir sudah Islam kan ya, udah, alhamdulillah itu. Itu orang kalau dari lahir sudah Islam itu Pak, itu bukan sebuah kekurangan, justru sebuah kebaikan gitu. Jadi kalau para sahabat itu dari lahir sudah Islam, wah kebanggaan itu Pak. Ya, kebanggaan dari lahir sudah Islam. Tinggal sholat, iya, zakat, puasa, sholat. Ini yang selalu dilaksanakan, kita laksanakan, baik miskin atau kaya, mau susah atau bahagia, mau sakit ataupun sehat, semuanya disuruh sholat. Kita harus laksanakan yang wajib ini sesempurna mungkin, gitu. Sholat wajib itu sempurnanya seperti apa? Untuk laki-laki dilaksanakan berjamaah di masjid gitu ya. Itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung dalam sholat jamaah itu, Masya Allah. Dari kita keluar rumah gitu,
apalagi pagi-pagi yang lain masih sepi pada tidur, kita berjalan, setiap melangkahkan kaki diangkat derajat, setiap menurunkan kaki dihapus dosa. Iya, karena masih gelap-gelap mau datang ke masjid, kata baginda Nabi, basyiril masya'ina fil dhulam bin nurid tani yaumal qiyamah, beri kabar gembira pada orang-orang yang mau berjalan kaki saat kondisi gelap. Dulu gelap Pak, kalau sudah isya dan subuh itu pasti zaman dulu gitu ya. Kasih kabar gembira pada mereka yang mau berjalan kaki di saat kondisi gelap dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Dalam riwayat yang lain nanti di hari kiamat itu orang cahayanya tergantung amalan masing-masing. Ada yang punya cahaya Pak kecil seperti lilin itu Pak, dipegangi gitu ya, kecil gitu. Ada yang mungkin seperti lampu 10 watt. Ya, ada yang mungkin yang seperti 100 watt. Ada yang mungkin seperti ini banyak. Ya sekitarnya aja yang terang, lainnya masih gelap. Ada yang seperti matahari, benar-benar semuanya kelihatan semuanya. Ada yang tidak punya cahaya. Yang nggak punya cahaya gimana? Yang nggak tahu Pak, nabrak kanan, nabrak kiri nggak tahu. Tahu-tahu ngikut aja, nggak tahu mana, tahu-tahu nyemplung ke jurang neraka jahanam, wal'iyadu billah. Masya Allah. Belum lagi orang kalau sholat berjamaah ini lebih gampang diterima karena bareng-bareng. Yang dilihat bukan imamnya saja, dilihat semuanya. Mungkin Pak siapa? Pak Khairul. Pak Khairulnya lagi sholat mikirin nanti kira-kira sarapan apa ini ya. Apakah nasi kuning, apa nasi pecel gitu, atau soto. Jadi nggak fokus. Tapi lihat Pak Eko apa Joko toh? Eko Joko. Yang bisa Eko Joko gitu. Lihat Pak Eko, dilihat Pak Ekonya fokus gitu ya, khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat bareng-bareng. Belum lagi kalau orang sholat sendiri pahalanya satu. Giliran kalau sholat jamaah 27. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas tuh kalau ketinggalan sholat berjamaah nangis Pak, nangis. Lagi mana nggak nangis? Yang sono dapat 27, saya dapat 1. Dan seandainya kita ini Pak tahu gitu Pak, pahalanya sholat jamaah itu adalah mobil Innova. Yang lain jamaah itu dikasih 27 mobil Innova, kita dikasih 1. Nelangsa nggak kira-kira itu Pak? Itu kalau mending mobil Innova. Kalau bidadari wujudnya gimana Pak? Kalau bidadari yang lain dapat 27, kita dapat sebiji, yang lain bisa ganti-ganti gitu kan, kita cuma itu terus gitu. Kalau seandainya mau kita merenungkannya ya, itu belum lagi karunia-karunia Allah, pahala-pahala yang lain yang mau disaf pertama. Kata Nabi SAW, seandainya umatku tahu pahala yang di depan ini, yang paling depan ini, pasti mereka akan rebutan. Seandainya nggak bisa menemukan cara untuk bisa depan ini kecuali dengan diundi, pasti diundi. Di Arab Pak, di Arab itu Masya Allah ya, saya di sana kan lumayan agak lama gitu. Itu orang Arab itu kalau saf depan ini Pak, hampir kalau kita sudah 10 menit sebelum qomat datangnya, baru datang, jarang nemu saf depan ini, jarang sekali. Setengah jam atau 1 jam sebelum Jumat itu rata-rata ini depan sudah penuh, karena semuanya pengen di depan. Nggak tahu kalau orang blok AA ini ya datang duluan tapi malah ngumpet di belakang sono tuh. Padahal kata Nabi seandainya tahu pahalanya seperti apa, pasti bakal rebutan. Masya Allah ya. Jadi sebisa mungkin kita laksanakan sholat wajib dengan sempurna mungkin, sesempurnanya sholat. Terus
puasa, itu ya. Puasa juga sebisa mungkin kita laksanakan sesempurna yang bisa kita lakukan. Begitu juga dengan zakat, haji. Alhamdulillah ini udah pada tua-tua, saya yakin rumahnya sudah pada lunas belum? Alhamdulillah sudah ya. Jadi saya itu tahu Pak, kalau perumahan sudah sosial sampan itu rata-rata sudah lunas semua gitu. Sini dengan blok F duluan mana? Dengan blok F itu? Oh mana duluan sini ya? Iya. Usianya rata-rata kan di atas 50 ya. Di atas 60 Pak Ulan. Iya. Jadi udah pada lunas. Sebisa mungkin daftar haji Pak. Sebisa mungkin daftar haji. Apa yang nuntut Ustadz usianya, nggak usah mikirin nuntut atau enggaknya. Yang penting sudah usaha. Ya, yang penting sudah usaha. Kita hanya bisa berdoa semoga panjang umur dalam ketaatan dan kesehatan. Ya kan gitu. Harapannya kita itu. Jadi meskipun sudah 60 tahun, kok daftar haji Pak Ustadz? Daftar aja. Nah, ada teman saya itu sudah 60 tahun mau daftar haji. Nah, daftarnya itu pas pandemi kemarin Pak. Kan itu lagi kacau-kacaunya ya sistem itu. Diundurnya nggak jelas kapan oleh pemerintah Saudi. Diskusi dengan saya, daftar haji enggak? Ya, intinya diskusi panjang tak bilang daftar aja. Dan nunggunya 30 tahun apa ya keburu. 30 tahun. 30 tahun itu kalau normal gitu. Kalau musim pandemi nggak jelas Pak Ustaz. Daftar wae. Allah Subhanahu wa taala kalau yang sudah mendaki banyak cara untuk mengantar antum ke sana. Daftar. Giliran daftar itu setelah dilihat nomor porsinya 60 tahun itu nunggunya. Karena masih zaman pandemi kemarin itu. 60 tahun. Dia sampai tertawa. Ustaz, lah usia anak sekarang 60 tahun. Lah kok mau hajinya nunggu 60 tahun lagi, itu 120 tahun. Panjang amat kata dia. Apa ya kuat? Wis anteng tenang saja. Ada cara Allah Subhanahu wa taala nganter antum ke sana nanti insyaallah. Ya. Kita bilang wong di Indonesia ini usia 70 tahun biasanya ada saat-saat didahulukan, ya apa enggak? Udah 70 tahun sono duluan sudah 70 tahun. Nah, dari sini kalau memang kita berkecukupan rezeki, punya kelebihan, jangan mikir beliin rumah dulu untuk anak. Ya, ada kan orang anak sudah saking kayanya, mikirnya tuh beli mobil anak gitu ya, beliin rumah anak, investasi yang ono yang macam-macam. Kalau kira-kira kebutuhan kita dan anak untuk sekolah sudah tercukupi, ada lebih, anak segera didaftarin haji. Dari usia 13 tahun boleh kan? Saya ngerti 13 tahun. Buatin paspor untuk berangkat haji. Nunggunya berapa? Ya nunggu 30 tahun kan gitu ya. Nanti setelah mereka nikah, udah punya anak, terus gak usah mikir gitu ya. Sudah tinggal berangkat haji. Gitu Pak ya. Nah, kalau bisa. Karena itu hal wajib. Hal wajib harus kita dahulukan. Kata Allah, yang paling aku cintai adalah yang wajib-wajib dulu. Yang sunnah mah nanti gitu ya. Urusan umroh mah menurut jumhur sunnah. Kan banyak orang sekarang itu ngajak anaknya umroh, anak kecil-kecil Pak. Dia ajak umroh. Ya kalau saya kan sering bimbing gitu, sering bersamai. Ya Allah, gak iman-iman gitu ya. Gak iman-iman gitu. Kenapa nggak daftarin haji dulu saja? Umroh itu sunnah menurut jumhur, wajib menurut Syafi'iyah. Kapan jadi wajib? Jadi wajib kalau sudah haji tamattu kan wajib dengan umroh, atau haji qiron wajib dengan umroh. Dong nanti kalau udah haji itu pasti biasanya barengin dengan umrohan gitu. Karena pokok umroh saja. Tapi mungkin orang sangat kaya gitu ya, udah daftar haji juga umroh, ya nggak apa-apa seperti itu. Nah, yang punya duit tolong Pak dihitung, dilihat zakatnya. Sudah wajib zakat atau tidak? Terutama zakat-zakat yang disepakati, peternakan ya.
zakat sebagian hasil tani gitu, zakat emas perak atau duit senilai 85 gram emas. Nah, kalau penghasilan kita memang segitu setahun itu setelah dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok-pokoknya itu, kok setahun masih ada sisa seperti itu, diusahakan dizakati. Perkara zakat penghasilan itu jumhur mengatakan wajib. Ya. Berapa? Lagi-lagi penghasilan kita senilai 85 gram emas setahun, wajib zakat. Pak Eko ada Pak Eko? Orang keuangan pasti ada gitu ya. Orang keuangan pasti ada, dizakati. Berapa? 2,5%. Iya. Yang wajib ini dulu ditunaikan. Setelah wajib pikirkan yang sunnah. Baru silakan yang sunnah. Ya. Kalau kita tengok baginda Nabi SAW sebagai contoh dan potret manusia yang paling sempurna, contoh yang paling ideal, kita nggak akan sampai ke beliau. Kita lihat bagaimana sunnah beliau. Sholat wajibnya baginda Nabi tidak pernah sholat wajib sendirian kecuali kondisi uzur, dan itu pun sangat jarang sekali. Sakit yang benar-benar sudah tidak bisa ke masjid, baru beliau nggak ke masjid. Selebihnya selalu salat berjamaah. Qiyamul lailnya jangan tanya. Kata Ibunda Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tawarramat qadamah. Rasulullah kalau qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Kata Khuzaifah, kata Ibnu Abbas, aku pernah sholat malam bersama baginda Nabi. Mulai yang dibaca itu Al-Baqarah, tak kira 100 ayat paling gitu ya. 100 ayat itu dikit Pak, kata mereka, 100 ayat. Ternyata selesai Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah masih dilanjutin surat An-Nisa, lanjutin lagi surat Ali Imran. Ayolah 3 surat itulah ya kelengar Pak, 5 juz itu. Ya 5 juz, itu satu berdirinya. Nah, kata Ibunda Aisyah, jangan nanya bagaimana lamanya berdiri beliau. Bang sampai Ibunda Aisyah kalau baginda Nabi sedang berdiri itu, beliau itu kakinya selonjoran Pak. Ibunda Aisyah itu di depan baginda Nabi sholat itu selonjoran biasa, saking lamanya. Baru kalau mau sujud kakinya ditepuk. Nah, mau sujudnya gitu maksudnya, baru ditarik gitu. Segitunya. Ya. Untuk sholat qiyamul lail. Kalau rawatibnya, kata Ibnu Umar, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra. Aku ingat dari baginda Nabi SAW 10 yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 10 rakaat. Lam yada'ahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salat itu baru salatnya gitu. Untuk salat duhanya dalam kondisi haji itu kata Ummu Hani, saya ingat saya dalam hadis Sahih Muslim. Nah, beliau melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 8 rakaat salat duha, padahal kondisi dalam safar. Iya. Nah, belum lagi dalam hadis sahih Sunan Masanid, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nganggur diem Mbak, salat seringnya. Ya, karena dalam sabda baginda, sebaik-baik perkara salat, perbanyak atau sedikit urusan kalian, tapi sebaik-baiknya adalah salat. Ada seorang sahabat pengen nemani baginda Nabi masuk surga, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tolong dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Beliau Pak, kalau naik unta Pak, sholat. Iya, naik unta itu pertama ngadep kiblat, Allahu Akbar. Setelah itu sholat sunnah naik unta. Setelah itu untanya mau kemana pun ya terserah untanya, tapi sholat. Lah kita ini jangankan naik unta, nggak naik unta dalam kondisi sendiri sepi, kita kagak sholat, tapi lihat WA. Kalau nggak WA, YouTube. Kalau nggak YouTube, Facebook. Iya, gitu ya. Kalau nggak itu lihat di TV, ya gitu Pak ya. Saya mungkin ya, kalau sampai enggak ya.
Enggak ya, kalau sampean enggak. Apa enggak beda kayaknya? Itu Nabi kalau sendiri sepi, enggak ada aktivitas, sholat. Ya, baca Quran, ya sholat lah kita. Beda Pak ya, beda. Itu baru sholatnya loh ya, baru sholatnya. Lah baca Qurannya baginda Nabi seperti apa? Yang masyhur di buku-buku para ulama Qurra, minimal dalam satu pekan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu khatam, minimal itu Pak. Selalu khatam itu dalam satu pekan. Nggak seperti masyarakat di negeri Konoha gitu ya. Apa di blok AA itu Konoha itu ya. Kapan khatamnya? Nunggu Ramadan, iya kan ya. Nah, para ulama itu sampai meneliti khatam sepekan itu caranya seperti apa. Dikasih rumus, fami bisyauk, fami bisyauk, fa mim ya fami, terus ba shin wawu qaf bisyauk. Itu cara khatam satu pekan. Hari pertama dari huruf fa al-Fatihah. Hari kedua huruf mim al-Maidah. Hari pertama itu al-Fatihah, al-Baqarah, Ali, Imran, An-Nisa. 4 surat ini hari pertama itu. Gitu. Hari kedua surat al-Maidah. Gitu. Terus hari ketiga ya Yunus. Nah, berarti hari kedua itu Al-Maidah, Al-An'am, terus Al-A'raf, terus Al-Anfal, terus Taubah. 5. Hari kedua. Hari ketiga mulai surat Yunus. Masya Allah. Hari keempat Fami bisyauk Bani Israel. Bani Israel itu surat Al-Isra. Hari keempat itu. Jadi hari ketiga dari Yunus sampai An-Nahl, cari sendiri gitu ya. Iya. Iya, gitu. Nah, terus kemudian apa? Bani Israel bisyauk. Terus hari keberapa? Kelima. Iya, kelima. Hari kelima dari huruf Shin, surat Asy-Syu'ara. Hari keenam bisyauk pakai hari wawu, berarti was-Saffat. Saffat itu setelah Yasin. Setelah Yasin, dan hari yang ketujuh dari Qaf, bisyauk, dari surat Qaf sampai khatam. Itu minimalnya yang dibaca baginda Nabi setiap pekan. Selalu khatam. Kita kan nggak mungkin seperti baginda Nabi kan, nggak mungkin. Saddidu wa qaribu kata Nabi. Ya wis, minimal tiap hari baca harus ada Pak. Ya, setiap hari sebisa mungkin minimal ada sholat sunnah rawatibnya. Minimal apa? Qobliyah subuh kan itu ya, minimal qobliyah subuh. Minimal yang muakkad itu rawatib muakkad yang 10 tadi itu. Minimal. Ada baca Qur'annya berapa? Ya barang 1-2 halaman, syukur-syukur seperempat juz. Seperempat juz itu berapa halaman? 5 halaman. Syukur-syukur setengah juz. Setengah juz itu Pak, setengah jam aja udah sangat lama. Ya, setengah juz itu. Kalau lancar setengah jam juga sudah 1 juz. Setengah jam itu kalau untuk nonton YouTube, satu film belum kelar Pak. Iya kan? Belum. Satu film biasanya berapa menit Pak? 1,5 gitu ya. Segitu. Itu 1,5 jam itu kalau apa? Kalau dipakai untuk nonton film sama dipakai untuk baca Quran. Satunya sia-sia, satunya dapat pahala. Enak mana kira-kira di akhiratnya? Kalau di akhirat ya enak dapat pahala. Sedekah sunnahnya ya diusahakan pernah sedekah sunnah. Bagaimana baginda Nabi sedekah sunnahnya? Ya kata para sahabat kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Dalam riwayatnya Anas bin Malik yang ada di Sahihain. Manusia yang paling dermawan ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Apalagi kalau sudah Ramadan.
Fakana karihil mursal, seperti angin berhembus. Ada duit itu nggak sampai kepegang. Duit langsung bagi, ada duit langsung bagi, duit langsung bagi. Iya, kalau istrinya nyedekahin gitu, bersedekah dengan duit yang dikasih Nabi, bukannya marah, malah senang dan bangga. Ibunda Aisyah itu pernah dipotongin kambing, 3/4-nya disedekahin. Nah, Rasul datang, mana kambingnya? Udah matang belum? Kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, kambingnya tinggal 1/4. Yang 3/4 tak bagi-bagi ke tetangga. Kata Nabi, justru kambingnya tinggal 1/4. Lah kok bisa ya Nabi? Yang 3/4 itu utuh, nanti malah akan lebih banyak lagi di akhirat. Nah gitu loh prinsipnya orang Islam itu. Disedekahin itu bukan semakin habis, ya. Justru malah semakin nambah, kan gitu. Puasa sunnahnya, ya tetap kalau bisa ada puasa sunnah Pak kita itu ya, sebisa mungkin gitu, puasa sunnah. Ya minimal puasa Asyura gitu ya. Atau puasa apa itu namanya? Arafah ya, Tarwiyah dan Arafah gitu. Asyura dan sebelumnya apa namanya? Tasu'a kan gitu. Kalau bisa itulah minimal ya. Kalau bisa, syukur-syukur dengan Ayyamul Bid. Sekarang ya Ayyamul Bid masih Ayyamul Bid gitu. Atau Senin dan Kamis. Ada sebisa mungkin ya. Zakat yang sunnah itu apa? Sedekah. Ya ada masjid, bangun apa, rumah Quran, pesantren, apa semuanya itu bagian dari sedekah yang sunnah. Sebisa mungkin kita itu bisa sedekah. Haji sunnahnya, ya emang ada Pak sunnah haji. Dalam satu riwayat sebenarnya anjuran kita itu untuk berhaji 5 tahun sekali Pak. Iya, karenanya ini diterapkan di Saudi. Di Arab itu boleh haji 5 tahun sekali. Nah, jadi kalau saya di sana ini sudah haji, sudah terdaftar di kementerian, di sana negaranya maju Pak, sistemnya sistem negara maju. Indonesia mah kalah jauh masih dibandingkan Saudi itu kalau secara sistem. Jadi semua data itu sudah terpusat di satu data. Jadi kalau kita sudah mau daftar apapun sudah ada data kita semuanya, ya semuanya udah terpusat. Nah kalau mau daftar lagi udah haji kagak bisa. La yutah lil hajj, tidak diperkenankan untuk haji, belum diperkenankan. Setelah 5 tahun baru ya, udah 5 tahun ada yusmahu lil hajj, yusmah li ada il hajj. Status kita di kementerian itu sudah ada gitu, 5 tahun sekali haji. Lalu kita kan nggak bisa ya 5 tahun sekali juga. Nah terus sunnahnya apa? Umrah dibanyakin kalau memang kaya. Ya Allah ini ya tahu-tahu udah terang aja ya. Kaidah ini baru kaidah yang kedua ya, baru kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga. Ya, kaidah yang ketiga. Jadi kaidah yang pertama tadi saya ulangi lagi, ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Yang kedua, apa? Ibadah itu yang paling dicintai yang wajib, baru sunnah. Makanya kejar dulu, laksanakan yang wajib secara sempurna semampu kita, baru melaksanakan yang sunnah. Yang ketiga, ya, ibadah yang paling tepat. Kalau tadi kan yang paling agung, paling afdal. Ibadah yang paling tepat adalah sesuai dengan kondisi yang Allah jadikan untuk kita masing-masing, sesuai dengan amanah yang Allah berikan kepada kita. Jadi tiap orang itu Pak punya ibadah yang tepat untuk mereka masing-masing. Contohnya yang sudah pensiun siapa Pak? Angkat tangan Pak. Udah pensiun satu, Pak Sukari, Maskur. Udah udah pensiun. Udah pensiun Pak. Pak udah pensiun Pak Khairul? Belum. Masih kerja. Yang sudah pensiun, orang yang sudah pensiun Pak. Sedangkan Pak Eko belum pensiun, saya juga belum pensiun juga. Semoga nanti bisa ngerasain kayak sampean panjang umur, sampai ngerasain nyantai gitu Pak, berpuluh-puluh tahun nyantai gak kerja lagi gitu ya. Udah datang sendiri duitnya, pengennya gitu ya. Orang yang sudah pensiun itu Pak, seharusnya lebih ngejar ibadah mahdhah dibandingkan yang belum pensiun.
Orang yang belum pensiun, ibadah yang paling banyak adalah ibadah ghairu maqdhahnya. Karena mengapa? Memang Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kami yang belum pensiun ini istri-istri, anak-anak yang masih butuh biaya. Anak masih SD, masih TK, SMP gitu kan. Masih SMA, masih kuliah. Jadi saya harus berdikari, harus mandiri, harus keluar pagi, pulang petang. Itu ibadahnya. Kalau kondisi saya belum pensiun, malah maunya ngejar ibadah makhdah terus. Pagi-pagi kagak mau kerja, maunya sholat duha, baca Quran, wirid, zikir Allah. Toh nanti kalau waktunya kaya dapat rezeki mah dapat. Ya kagak bisa seperti itu. Kalau Umar bin Khattab datang digebukin sampean ya. Digebukin. Dulu zaman Umar ada orang seperti itu enggak mau kerja. Padahal anak-anak muda. Datang Umar bawa pelepah kurma pentungin semuanya. Emang kalian kira langit itu nurunkan kurma apa? Nurunin duit apa? Kagak. Langit itu nuruninnya air. Gitu maksudnya. Pak kerja. Beda dengan sampean yang pensiun. Apalagi yang pensiunnya PNS. Pak Eko PNS. Pensiun sudah nggak kerja aja masih digaji. Iya kan? Nggak kerja digaji gitu. Ya kalau pensiunnya swasta biasanya kagak digaji Pak ya. Masih harus kerja dikit-dikit gitu untuk menyambung kehidupan. Nah, kalau PNS udah nggak kerja tinggal main ke sono ke sini digaji. Sampai yang sudah pensiun, anak sudah mentas, nggak membiayai lagi, ya kan? Makan juga seadanya. Ya semoga anak-anak kita soleh-solehah semua gitu ya. Kita udah punya anak, udah punya penghasilan, anak-anak masih ngirim duit juga kan gitu biasanya. Ya tinggal ngapa? Pikirin ibadah makhdah. Ya sholatnya diperbanyak, tilawahnya diperbanyak. Itu salah satu rahasia lah bahasanya. Salah satu rahasia baginda Nabi SAW diutus jadi Nabi itu usia 40 kan? Iya kan? Terus jadi Nabi usia 40. Nah, karena mengapa? Ya usia 40 itu rata-rata orang sudah berhasil, udah aman biasanya itu. Orang itu sukses atau tidaknya itu rata-rata biasanya kelihatan di usia 40. Betul Pak ya? Biasanya segitu itu. Usia 40 kelihatan sukses, ya itu berarti dia sukses. Biasanya gitu. Meskipun ada yang nunggu suksesnya itu setelah usia 50, tapi lumrahnya kebanyakannya usia 40. Dan itulah juga hijrahnya Nabi, hikmahnya di usia 53. Udah ketika di Madinah itu udah nggak mikirin dunia lagi. Anak-anak sudah mentas semua. Benar-benar Nabi itu tinggal fokus ngurusin akhirat. Dengan menerapkan ibadah makhdah semuanya itu udah dengan nggak kepikiran anak lagi, enggak. Cucu sudah ada yang mikirin menantu-menantunya. Baginda Nabi benar-benar fokus untuk ngurusin agama. Jadi yang sekira-kira sudah pensiun, harta sudah banyak, anak sudah pada mentas, mau ngapain kalau enggak ibadah? Lah kalau sudah tua kok masih seneng YouTube terus, masih seneng TV, itu berarti telat tuanya itu Pak. Berarti masa muda kurang bahagia dulu mungkin. Udah gitu, udah selesai. Masa untuk nakalnya itu udah selesai gitu Pak ya. Masa untuk balelonya itu udah selesai. Gitu. Nah kalau anak muda ya kayak seusia kita ini kami ini Pak gitu ya. Ya belum 40 meskipun sudah mau 40 gitu Pak. Iya, tapi kami memang masih banyak tanggungan. Ya tanggungan anak, tanggungan istri, tanggungan ya yang wajib kami nafkahi. Itu memang banyak. Ya kalau orang tua lihat anak muda jarang qiyamul lail, jarang apa, tolong dimaklumi gitu maksudnya ya. Karena bisa jadi ini anak muda dengan kerja yang pergi pagi pulang petang itu pahalanya lebih besar dibandingkan sampean baca Quran yang setengah juz, 1 juz sehari itu. Kenapa? Karena dia selama 8 jam ibadah. Kan udah dia niatin ibadah untuk mencari nafkah. Mudeng maksudnya ya. Jadi jangan iri gitu. Wah, kalau masih kitanya masih banyak beban, masih banyak tanggungan, jangan iri kepada orang-orang yang sudah tua, ke masjid tiap hari bisa baca Quran.
ya memang mereka sudah nggak punya tanggungan. Lala kita ya belum, beda ini. Meskipun kita yang masih banyak tanggungan ini juga jangan sampai lupa mengerjakan ibadah makhdoh juga sebisanya. Mudeng wae maksudnya ya. Mudeng. Perempuan, mak-mak gitu. Yang masih gadis itu beda dengan yang sudah punya anak kecil-kecil. Yang punya anak kecil dengan yang anaknya sudah mentas, ibadahnya juga beda. Ini kayak istrinya Pak Eko sama istrinya ya, Pak siapa yang sudah pensiun. Beda Pak. Pak Eko ini minta jatah bisa tiap malam Pak. Minta digendong sama istrinya gitu Pak Eko ya. Bisa jadi. Kalau sudah pensiun Pak Sakur ya? Pak Maskur. Mohon maaf Pak. Pak Maskur sudah pensiun. Ya ini bisa jadi minta jatahnya sepekan sekali aja, jarang Pak ya mungkin ya. Karena sudah sepuh, nggak mikirin gitu ya. Nggak mikiri. Yang dipikir biasanya asam urat gitu ya, kolesterol. Kan kalau udah sepuh-sepuhan gitu. Kalau Pak Eko beda ini masih anak-anak muda, masih 40-an lebih dikit, masih kencang-kencangnya. Ya beda. Kayaknya orang perempuan-perempuan itu Pak, suaminya sudah tua, itu lebih seneng Pak. Iya. Enggak banyak diminta izin dong Pak. Karena suaminya sudah tua, enggak mikir nih kalau suaminya udah tua, udah banyak penyakit, lalu seneng biasanya malah. Iya. Udah ya. Ya maksudnya ibu-ibu yang sekiranya kok aduh enak itu ya, Bu Fulan bisa sering ke musola, ikut taklim, ikut pengajian ini, pengajian ono, bisa sedekah ini, ono sayang gak mikirin anak, biaya sekolah anak, wis gak usah iri. Dia ibadah dengan bersedekah, dengan majelis taklim. Sampean itu juga ibadah dengan apa? Nyiapin sarapan suami dan anak-anak. Ibadah dengan nyetrikain baju anak-anak. Ibadah dengan ngajarin anak mengerjakan PR. Kan gitu. Itu semuanya bentuk ibadah. Jangan hanya ibadah dikira sono ibadahnya. Enggak usah saling iri. Semua diberikan cara untuk mendekatkan diri untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sampai jangan ya. Sampai suruh kan ya. Iya, jadi tolong udah nggak usah saling iri. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang bermujahadah untuk menuju kami, yang kan kami tunjukkan jalan-jalan menuju kami. Subul, enggak sabil, tapi subul. Jalan menuju kami itu banyak. Gitu. Ada jalan dengan ya merawat anak, ya, mendidik anak, gitu, membiayai anak, gitu. Nah, jalan dengan apa? Ada jalan dengan majelis taklim, ada jalan baca Quran, jalan sedekah, jalan haji, jalan umroh. Bahkan ada jalan menuju Allah itu jalan sabar miskin, Pak. Orang kaya syukur gampang, Pak. Ya, paling mudah ibadah itu bagi orang kaya adalah syukur. Meskipun banyak nggak syukur juga. Tapi paling mudah adalah ibadahnya orang kaya dengan syukur. Yang paling berat adalah sabarnya orang miskin ya. Nah itu juga jalan menuju Allah. Rasulullah pilih jalan itu Pak. Ya. Rasulullah itu dibandingkan Abu Bakar kaya mana? Kaya Abu Bakar. Bandingkan Umar, kaya Umar. Bandingkan Utsman, apalagi. Apalagi. Yang pilih jalan miskin ini juga Ali. Pilih jalan sabar, Ali bin Abi Thalib. Iya, ya tapi enggak masalah. Enggak masalah. Rasul sudah disuruh milih oleh Allah, mau dijadikan penguasa yang paling dikdaya, paling kuat, paling kaya sedunia ini sepanjang sejarah manusia. Mau dipilih kalau mau semua gunung itu kan dipenuhi dengan emas, permata, mutiara. Enggak mau Nabi. Pilih jadi hamba yang kenyang dan lapar. Sehari kenyang, seharinya lapar. Makanya kata Ibunda Aisyah, kami keluarga Muhammad SAW tidak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut.
Kalau 3 hari berturut-turut kenyang tuh nggak pernah. Kenyang 2 hari, setelahnya terus lapar lagi. Nanti kalau kenyang 2 hari, setelahnya lapar lagi. Mau pernah selama 2 bulan, bener-bener 2 bulan penuh nggak pernah masak. Bukan karena ada warung Padang atau warung Tegal atau warung karisma yang banyak di pinggir jalan itu, kagak, belum ada itu zaman dulu semuanya. Nggak ada yang dimasak, kagak ada. Tapi Rasulullah memang pilih sabar seperti itu. Jadi kalau ada orang yang nggak diberi banyak harta, itu ibadahnya sabar. Sampai jangan memandang remeh dia. Bisa jadi derajat orang sabar itu lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan sampean yang tiap hari sedekah. Iya benar. Dan sampean sedekah memang duitnya banyak, dan dia nggak pernah sedekah untuk sabar itu loh, sudah sulit. Apalagi sudah miskin masih mau sedekah. Oh, jangan tanya tuh pahalanya. Sampean duitnya mungkin 1 triliun gitu ya, sedekah mungkin 200 juta. Nah dia duitnya paling berapa? 10.000, 20.000. Sedekahnya 1.000. Banyak dia pahalanya, Pak. Iya. Karena dia punyanya cuma segitunya, disedekahkan masih mau bersedekah ya. Jadi mari sama-sama beribadah sesuai dengan amanah yang ditanggung masing-masing. Jangan perlu iri, nggak perlu iri. Jangan pernah ngecengin, bully, merasa paling jangan pernah merasa kita paling bagus ibadahnya. Jangan. Karena tiap orang memiliki cara tersendiri untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini tinggal sesi diskusi ini. Sudah apa? Sudah syuruk mangga? Gak ada? Satu aja ya, alhamdulillah satu aja. Yang nggak niat nggak dapat pahala. Mewakili gimana maksudnya? Ya enggak. Yang niat bisa mewakili yang enggak niat. Kagak bisa, Pak. Niat itu masing-masing. Wa innama likullim ri'in manawa. Setiap orang diberi ganjaran pahala, dihitung, dinilai berdasarkan niat masing-masing. Likullim ri'in. Setiap per orang masing-masing. Enggak bisa sampean saya niatkan ini kecuali anak kecil, Pak. Nah, kecuali anak kecil itu niatnya bisa diwakilkan kepada ayahnya. Kayak sampean mau nganterin anak sekolah kan juga perlu diniatin anak itu. Anak kecil nggak ngerti niat, Pak. Sampean yang niat sekolah anak, niatnya sekolahin anak semoga jadi anak yang soleh, solehah, berbakti, selamat dunia akhirat. Nah gitu ya, sukses gitu. Nah, kalau sampean niatnya sekolahin anak biar anak pekerjaannya enak, ya udah dapatnya pekerjaan enak. Perkara berbakti atau enggak ke sampean urusan beda itu ya. Jadi yang niat siapa itu? Bapaknya atau emaknya yang nganterin ya. Kalau enggak dianterin bapak emaknya, yang nganterin siapa? Tukang ojek, tukang jemputan, pas apa anak keluar rumah itu ya diniatinya gitu ya. Allahu a'lam gitu, Pak ya. Ada lagi? Alhamdulillah cukup ya. Biasanya kalau udah syuruk itu udah nggak mau lebih. Karena emang sekarang subuhnya apa sudah sangat-sangat pagi. Semoga bermanfaat. Ada yang baik bisa kita amalkan bareng-bareng. Ada salah dari saya pribadi, tempatnya salah dan lupa, tolong dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.